Satu nama, dua klaim, dan menjadi drama transfer paling panas musim ini. Kenapa satu pemain sampai bikin peta persaingan sepak bola kita mendadak bergejolak? Ada apa sebenarnya? Di satu sisi, dia dipuja lewat skill luar biasa yang langsung dibuktikan di laga debutnya. Tapi, di sisi lain, ada bursa kontrak panas dan saling klaim yang melibatkan nama klub besar Indonesia. Siapa sebenarnya Peralta? Sehebat apa skill yang dia punya sampai tim-tim besar rela saling sikut demi sebuah tanda tangannya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kontroversi rumor kontraknya? Dengan klub besar ini, kita akan bongkar semuanya secara tuntas di video kali ini. Semua tentang sang maestro Peralta dari klub Borneo FC. Pertama, kita mulai dari panggung utamanya. Pertandingan debut sang maestro di klub barunya. Banyak pemain asing butuh waktu mingguan, bahkan bisa bulanan hanya untuk beradaptasi dengan tempo dan taktik strategi. Tapi buat Peralta, dia nggak butuh waktu lama buat kirim pesan tegas ke seluruh liga. Sejak menit pertama dia menginjakan kaki di rumput, skill impresif yang dia berikan langsung membuat tribun bergemuruh. Pergerakannya efektif dan visi bermain yang luar biasa. Dalam beberapa momen di laga debut tersebut, Peralta memperlihatkan ketenangan seorang playmaker kelas atas. Saat dikepung 2-3 pemain lawan, dia bisa keluar dari tekanan hanya dengan satu sentuhan ringan atau body feint yang mengecoh. Debut ini bukan cuma sekadar formalitas, tapi sebuah pernyataan bahwa dia datang untuk mendominasi. Pertanyaannya, skill apa yang sebenarnya bikin Peralta begitu berbahaya? Mari kita simak kenapa para pengamat sepak bola sampai geleng-geleng kepala melihat permainannya. Pertama, kepintaran kontrol bola dan kecepatan akselerasi. Peralta punya atribut khas pemain Latin atau winger modern dengan sentuhan pertamanya. Skill dribble bolanya seperti kayak nempel di kaki dan dipadu dengan akselerasi mendadak dalam jarak pendek yang kerap bikin bek lawan kewalahan yang membuat Peralta ditakuti. Kedua, visi bermain dan pengambilan keputusan. Ini yang membedakan Peralta dari sekadar pemain cepat. Peralta tahu kapan harus melakukan aksi individu dan kapan harus melepaskan kipas. Umpan-umpan terobosannya seringkali membelah garis pertahanan lawan dengan sangat presisi. Ketiga, fleksibilitas taktis. Peralta bukan tipe pemain yang terkunci di satu posisi. Dia bisa diperankan sebagai winger murni yang menyisir garis lapangan, menjadi inside forward yang menusuk ke kotak penalti, atau bahkan bermain lebih ke dalam sebagai pemain nomor 10. Atribut inilah yang membuat pelatih manapun akan sangat dimanjakan. Peralta adalah tipe game changer pemain yang bisa mengubah arah pertandingan dari satu momen tak terduga. Tapi, di balik kilauan skill dan debut manisnya, ada badai besar yang berembus dari luar lapangan. Sesuatu yang bikin namanya kian melambung di media sosial. Drama kontroversi kontrak dengan Persija Jakarta. Bagaimana cerita sebenarnya? Kabar yang beredar menyebutkan bahwa sebelum Peralta resmi mengenakan jersey biru timnya saat ini, ada proses negosiasi mendalam, bahkan diklaim sudah mencapai kesepakatan prakontrak dengan Persija Jakarta. Rumor ini langsung membakar antusiasme Jakmania yang mendambakan sosok kreator serangan baru. Namun situasi mendadak berbalik 180 derajat, terjadi kebuntuan di babak akhir negosiasi. Muncul isu klaim dan silang pendapat antara pihak agen dan manajemen Persija, hingga kendala administratif yang memicu polemik perdebatan. Kontroversi ini pun berubah jadi adu argumentasi panas di media, meninggalkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Muncul pertanyaan mendasar. Kenapa klub-klub sampai rela mengambil risiko sebesar ini demi seorang Peralta? Kenapa dia begitu diperebutkan? Jawabannya sederhana. Pemain dengan profil seperti Peralta sangat langka di liga kita. Di era sepak bola modern, klub tidak cuma butuh pemain yang bisa lari cepat. Mereka butuh pemain yang punya inteligensi bermain tinggi, fleksibel, dan teruji secara mental. Peralta memenuhi semua kriteria tersebut.
Bagi Persija atau klub manapun yang mengincarnya, Peralta adalah potongan puzzle terakhir untuk meraih gelar juara. Dia bukan cuma investasi performa di lapangan, tapi juga punya nilai komersial yang tinggi. Siapapun yang berhasil mengamankan jasanya tidak hanya mendapatkan kualitas teknis, tapi juga memenangkan gengsi di pasar transfer dan melangkah pasti dalam setiap pertandingan yang makin memanas. Peralta telah membuktikan kualitasnya lewat penampilan yang memukau di musim tahun lalu. Dengan skill mengolah bola dan kemampuan mencetak gol, bisakah sang maestro mempertahankan di usianya saat ini dan di tim barunya ini? Tapi di saat yang sama, awan kontroversi transfernya masih akan terus membayangi sepanjang musim ini. Apakah Peralta akan terus tampil konsisten dan membungkam semua keraguan? Kalau menurut kalian sendiri, apakah Peralta memang layak diperebutkan sampai sejauh ini? Dan bagaimana pandangan kalian soal kontroversi kontraknya dengan Persija? Tulis pendapat pedas kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan analisis panas sepak bola lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.